Allah menginstalasi, ya, sebelum kita masuk ke angka ini, Allah menginstalasi semua benda yang ada di bumi ini sesuai dengan ketentuannya. Awan bergerak dari lautan menuju ke daratan. pegunungan. Oh, pegunungan. Dari dataran rendah ke dataran Tinggi. tinggi. Air mengalir dari atas, dari tempat tinggi sampai ke tempat Rendah. rendah. Itu sunatullah bukan? Sunatullah. Hukum gravitasi sunatullah bukan? Sunatullah. Nah, teman-teman sekalian, kok bisa ada sunatullah? Siapa yang menginstalasi sifat-sifat itu? Allah. Ya. Allah yang menginstalasi sifat-sifat itu. Kok bisa ya tahu-tahu kambing, kucing begitu lahir nyari nyari susunya ke induknya. Siapa yang ngajarin? Ya, itu udah instalasi standar, instalasi dasar daripada makhluk. Yang install siapa? Allah. Itu kira-kira. Nah, itulah kenapa nggak banyak orang yang tahu bahwa ternyata instalasi itu yang namanya sudah diinstal akan sulit bagi kita untuk mengubah instalasi ini. Yang bisa kita lakukan hanyalah ngikutin apa yang sudah diinstalkan oleh Allah di dunia ini. Air mengalir dari atas ke bawah. Ada kawan saya, dia nekat. Dia kepengen bikin air mengalir dari bawah ke atas. Ada kawan saya. Mau tahu nggak kawan saya siapa namanya? Shimizu, Pak. Satu lagi Wasep, Sanyo, itu teman-teman saya dari Jepang rata-rata. Shimizu. Apa tugasnya Shimizu? Mengalirkan air dari bawah ke atas. Tapi pertanyaannya sunatullah tetap sunatullah. Akhirnya ujungnya turun air ke bawah. Nggak bisa dilawan. Kalau mau dilawan, kerja keras apa kerja gampang? Mudah apa sulit? Itu pompa air itu mudah apa sulit kerjanya? Sulit. Ya muter keras untuk ngalirin sesuatu yang tidak seharusnya seperti itu. Ya, tambah dalam tambah kencang, tambah tinggi tambah, ya tambah mesti kuat pompanya. Nah itu yang terjadi teman-teman. So teman-teman, itulah yang dinamakan sunatullah. Kita nggak akan pernah bisa melawan sunatullah. The past is the key of the future. Masa lalu itu adalah kunci. Sebelum saya masuk ini, saya boleh minta bantuannya. Ada satu kawan bisa maju ke depan. Tadi Mas Ari sudah saya jadi contoh, boleh Masnya bantu saya ke depan, boleh? Kesini, bantuin saja. Tenang, khawatir, aman, nggak saya apa-apain. Saya cuma minta bantuannya saja. Mas siapa? Mas Iwan. Sini Mas, boleh Mas? Baik, Mas Iwan bantuin saya. Nanti kalau misalnya saya minta sesuatu, lakukan. Kalau saya tanya, jawab. Oke? Nikmati saja permainannya. Boleh pegang spidolnya, kita percepat saja, Mas Iwan. Kawan-kawan sekalian, saya lagi punya kepinginan. Apa yang saya inginkan? Saya kepengen banget spidolnya dipegang seperti ini, Mas Iwan. Ya. Saya kepengen banget spidol ini nanti jangan lakukan apapun, jatuh ke bawah. Ya. Nah, nanti ini Mas Iwan mau ngapain? Dia spidol ini jatuh ke bawah. Lepas dari pasti jatuh. Yakin? Serius? Sumpah lo? Yakin lah ya, intinya lah ya. Yakin pasti jatuh ya. Oke, turunin dulu tangannya. Siap, biasa aja. Oke, siap. Sudah jadi belum? Sudah jatuh belum? Kapan jatuhnya? Saat diminta untuk dilepas. Kapan terjadi jatuhnya? Saat dilepas. Saat dilepas itu kapan? Masa kini, masa lalu, masa yang akan datang? Masa yang akan datang, karena kan belum dilepas, betul? Oke. Saya bertanya sesuatu tentang masa depan dong berarti? Betul nggak?
Ketika saya tanya sesuatu tentang masa depan, saya tanya kepada beliau, Mas Iwan, Mas yakin? Yakin. Pasti? Pasti. Serius? Serius. 100%? 100%. Yakin jatuh? Yakin. 100% beliau tidak ada keraguan sedikit pun bahwa ketika akan dilepas dari tangan dia pasti akan jatuh. Padahal belum kejadian. Itu adanya di masa depan. Ini mirip-mirip apa? Mirip-mirip apa? Ya, beliau ini mirip-mirip apa? Bisa membaca masa depan, kan luar biasa. Jadi kira-kira antara Persib lawan MU siapa yang menang? Saya pernah saudara. Ya, pancasila ini belum terjadi. Namun kita buktikan apakah prediksi daripada Mas Iwan ini sesuai dengan apa yang diprediksi. Mau lihat hasilnya? Mau lihat hasilnya? Mau. Mau lihat hasilnya? Mau. Setelah pesan-pesan. Boleh Mas Iwan. Oke, kita buktikan prediksinya Mas Iwan. Oke, 1, 2, 3. Lepasin Mas Iwan. Ini mencengangkan. Prediksi beliau sesuai. Boleh lagi Mas Iwan? 1, 2, 3. Siapa tahu yang kedua beda hasilnya. Wih, akurat. Berarti beliau ini punya membaca masa depan, apa yang beliau prediksi sesuai. Jadi bagi Anda yang sedang mencari beruntungan, silakan hubungi beliau. Baik, terima kasih Mas Iwan. Barakallahu boleh aplaus buat beliau. Terima kasih atas bantuannya Mas Iwan untuk mensimulasikan sesuatu. Tapi kenapa hanya cuma 1 juga ya? Kenapa nggak 5 ke 7 gitu ya? Nanti saya tanyakan ke Galileo. Teman-teman sekalian, ya kayaknya itu sebuah simulasi yang biasa saja ya. Tapi kalau Anda cari pesan hikmahnya, ternyata kok iya ya. Kenapa kita seharusnya bisa memprediksi? Karena semua apa yang kita alamin ini pernah juga dialami oleh orang lain kan? Pernah. Seharusnya kita tidak gagal. Tapi kenapa masih ada kegagalan? Jangan-jangan kita gagal membaca pesannya Allah, pola yang ada, sehingga akhirnya kita terjerumus dalam lubang yang sama. Ya, saya sebut ini kajian 2080. Bagi yang belum punya bukunya silahkan pesan. Siap, komandan. Sambil promo. Ini spidol. Tangannya semua. Ini bukan pisang ya, tangannya semua. Oke. Hasil %100%. Berhasil itu berapa persen? Sempurna 100%. Menghasilkan hasil yang 100%. Saya kepengen bang, hasilnya bisa apapun, tapi dari simulasi tadi saya kepengen Mas Iwan jatuhin spidol itu, biar jatuh spidol itu diapain? Dilepas dari tangan. Oke. Saya tulis sebagai action. Ya, actionnya Mas Iwan adalah melepas dari tangan. Langsung jatuh. Apakah hanya segera dilepas kemudian dia jatuh? Ya, ada apa lagi yang kita butuhkan agar dia bisa jatuh? Ada apa lagi? Tenaga, ikhtiar, niat, kemampuan, semangat, ya, kemauan keras, ya, tekad yang luhur. Kita nggak bicara itu dulu ya. Kita bicara yang paling manusia aja. Kita kan lagi ngobrol mengenai manusia nih. Action plus gravitasi. Saya sengaja nggak iyain langsung. Saya mau lihat teman-teman yang lain ininya gimana, responnya seperti apa.
Gravitasi saya kasih tulisan sunatullah. Tadi juga ada yang sudah jawab sunatullah, bilang sunatullah. Oke. Nah, untuk masalah action plus sunatullah. Action plus sunatullah. Lebih besar mana antara action dan sunatullah? Dari ikhtiar tadi tuh, kalau Mas Wido, menurut Anda lebih besar mana perannya? Action atau sunatullah? Sunatullah. Kenapa begitu? Segala sesuatu izin Allah. Wah, segala sesuatu izin Allah. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ada di mana-mana. Kalau ngebahas itu selesai, Bu. Ya, oke, apa? Berlaku di mana-mana. Ya, action plus sunatullah. Gampangnya gini deh, ya. Mas Iwan, kira-kira dia memerlukan ikhtiar keras, ngotot, atau mudah saja? Mudah, ya. Cuman ngapain? Mau lepas doang dia jatuh. Mesti pakai pemberat nggak? Ditarik sama alat berat nggak? Ya dikasih metode khusus nggak? Biar dia jatuh. Cuman dilepas saja dan kemudian dia jatuh ke bawah. Jatuhnya kencang lagi, cetrek. Ya cetrek. Padahal Mas Iwan nggak banting, nggak apa, dia bisa jatuh. Ya, artinya peran sunatullah itu seharusnya lebih dominan dibanding action. Dari itu kelihatan porsinya adalah 20 80. Ini yang saya bilang kajian 20 80. Seharusnya ikhtiar kita mudah 20 80. Tapi ketika kita punya masalah, mana yang paling kita fokuskan biasanya? Action atau sunatullah? Action. Begitu ditipu, panggil polisi. Begitu ditipu, dicek ilmu apa yang kurang. Begitu punya masalah dengan karyawan, training dulu karyawanan. Yang namanya ditipu kita nggak tahu, betul nggak? Yang namanya salah hitung kita nggak tahu. Orang yang ahli aja bisa salah. Ya, pertanyaannya bagaimana cara kita bisa mendapatkan kesempurnaan ikhtiar? Yang nggak lain nggak bukan kita masukin faktor sunatullahnya. Jangan sampai lupa. Ya berapa banyak di antara kita fokusnya hanya 20. Begitu masalah yang dikencengin 20. Begitu masalah yang dikencengin 20. Begitu masalah yang dikencengin 20. Padahal untuk mencapai kesempurnaan ikhtiar hasil 100%, Anda perlu apa? Biar dapat hasil 100%, Anda perlu apa? Actionnya perlu, sunatullah perlu. Karena 20 tambah 80 jadinya 100. Sunatullahnya doang ya nggak bisa. Ya Allah bagi duit ya Allah. Ya itu aja gitu nggak kemana-mana. Perlu 20 kan? Ya. Tapi dengan kita kenal dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita mengikuti perintahnya, menjauhi segala larangannya, sadar betul bahwa yang ngatur dunia ini Allah, maka ini jadi mudah. Ya, kawan saya di Indramayu punya kolam ikan hektaran, tapi padahal dia ahli. Kenapa sampai hektaran? Karena memang dia sudah tahu teknik-tekniknya. Sampai pada suatu hari satu Indramayu panen ikan semua kecuali kolamnya dia. Tidak ada jaminan teman saya. Keahlian Anda bisa menyelamatkan Anda belum tentu ketika kita kehilangan cahayanya Allah. Tadi sudah bahas. Pintu keluar gimana? Keluar di ruangan ini, gitu ya. Mudah nggak bagi saya untuk minta teman-teman agar keluar dari pintu itu? Kira-kira mudah? Mudah. Tinggal ngapain? Tinggal perintah terus kemudian keluar. Keluarnya gampang apa sulit? Gampang. Pintunya pengetahuan bukan? Kita tahu bahwa pintu di sana, sehingga mudah bagi kita untuk bergerak. Betul? Kalau saya minta panitia untuk mati lampu, mudah apa sulit? Begitu ada kehilangan cahaya, mudah atau sulit? Sulit, walaupun ada pengetahuan, tapi tanpa cahaya Allah, dia tidak akan pernah bisa memberikan solusi. Ya, makanya teman-teman sekalian, jadilah
diri yang sadar bahwa kita butuh Allah. Jadilah diri yang sadar bahwa kita penuh dengan pertolongan Allah sebenarnya. Sehingga kan semuanya jadi mudah saat kita libatkan Allah dalam perjalanan. The past is the key of the future. Angka-angka ini juga bisa menjadi bukti bahwa kita ini sebenarnya bisa memperbaiki kualitas hidup kita ketika kita bisa baca mulai, tahu apa yang sudah diperintahkan, jalani apa yang sudah diperintahkan, menjauhin apa yang sudah dilarang. Maka insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Ini polanya 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ini masa depan bukan? Oke, tebak masa depan angka ini. 20, 25, 30, 35. Kok tahu? Saya belum kasih tahu. Karena ada kelipatan 5. Betul. Yang atas gimana? 0, 1, 1, 2, 3, 5. Hah? Berapa? 8 terus 13 terus 21. Ibu guru matematika ya, Bu? Saya juga lupa nggak ngerti matematika yang tidak bisa dibagi. Tapi masalahnya di satu kenapa disebut 2 kali gitu. Pasti ada satu. Jadi gimana cara ngitungnya? 0 tambah 1 1. 1 tambah 1 2. 2 tambah 1 3 tambah 2 oke. 5 tambah 3 8. 8 tambah 5 13. 13 tambah 8 21. 8, 13, 21. Jadi ini adalah pola perhitungan yang menambahkan bilangan yang ada di depannya. Kenapa kita bisa tahu itu? Karena kita baca pola. Kalau kita udah tahu polanya, kita bisa jawab apa yang ada di depan. Dan seharusnya itu menyelamatkan. Dalam surat Yusuf ayat 111, sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Ya, kisah-kisah mereka itu kisah siapa? Kisah para nabi, kisah para rasul, umat-umat terdahulu. Mereka itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an agar kita bisa belajar. Tapi orang-orang yang mendapatkan pengajaran hanyalah orang-orang yang mempunyai akal. Maksudnya gimana kan? Saya gak punya akal tuh. Semua orang dikasih otak, tapi belum tentu digunakan sebagai akal pikir, akal berpikir. Terus berpikirnya gimana kan? Tadi itu ayat 190 kita sudah bahas, ya. La ayati lil Allah. Tanda-tanda bagi orang yang berpikir beberapa. Kita memikirkan kemahkuasaan Allah, kita memikirkan mengenai syariat Allah, kita memikirkan segala hal yang menjadi aturan-aturan Allah. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, atau tapi membenarkan kitab lain yang sebelumnya, ya, Injil, Taurat, Zabur dan sebagainya, dan menjelaskan segala sesuatu, explaining everything. Ya, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tidak ada hal yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam kondisi sempurna. Maka berugilah bagi seorang hamba yang tidak belajar dari Al-Quran, karena dalam Al-Quran banyak sekali solusi yang bisa kita dapatkan. Dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman, akan menjadi petunjuk dan rahmat ketika kita beriman. Kita lanjut. Sunnatullah yang lain, the intention experiment, law of universe, hukum entanglement, keterhubungan bahwa kita terhubung satu sama lain. Ini juga salah satu sunnatullah. Sunnatullah yang sama kayak air yang turun ke bawah, ya, spidol yang jatuh karena gravitasi. Semua itu sudah ditentukan sama Allah. Tapi ada satu ini loh dalam kehidupan sosial yang merupakan ternyata sunnatullah juga. Ya, Allah bilang satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Itu pun juga sunnatullah. Orang-orang baik biasanya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya. Bahkan ketika kita mensedekahkan harta kita di jalan Allah, satu bagian akan dibalas 700 kali lipat. Itu juga sunnatullahnya kayak gitu. Jadi bagi yang melakukan kebaikan jangan pernah kecewa, karena itu adalah tabungan Anda saat ini atau di masa yang akan datang.
Hukum entanglement keterhubungan. Law of universe, aturan alam semesta. Bahwa sebenarnya kita ini terhubung satu sama lain dalam frekuensi fisika kuantum. Ya, maksudnya gimana penjelasannya? Saya langsungkan saja. Semua materi alam semesta tersusun atas dasar yang sama, quark atau tepung alam semesta. Di bawah peraturan dan yang tertentu ada yang namanya quark. Nah, ini sudah mulai membicarakan sesuatu yang ilmiah. Quark ini adalah sebuah sifat dasar sebuah materi yang masuk ke dalam fisika kuantum, dan di mana quark ini tersusun atas dasar yang sama. Yang ketika quark ini terpecah, dia akan memiliki sifat yang sama. Ya, pecahan-pecahan inilah yang membentuk makhluk hidup. Ya, dari proton dan neutron tadi. Singkat cerita gampangnya lah ya, siang-siang gini kalau ngomong kayak gini ada musik. Ya, gampangnya kita ini tercipta dari satu sumber yang sama. Ya, pecahannya tetap akan memiliki sifat yang sama dan keterhubungan yang sama. Ya, Lynn McTaggart, Albert Einstein juga pernah melakukan penelitian yang sama. Seekor anak anjing dipisahkan dari induknya, dipasang sebuah alat yang bisa mendeteksi tingkat stres daripada anak dan induknya ini. Anak anjingnya dibuat supaya dia stres, entah diteriak-teriakin, entah dikata-katain, ya, entah dibully, pokoknya jelas bikin dia stres. Ya, ternyata apa? Ajaibnya, induknya juga merasakan stres yang sama. Padahal udah dipisahin tuh. Ya, dipisahin. Nah, teman-teman saya, disinilah membuktikan bahwa hati-hati dengan apa yang Anda lakukan itu akan mempengaruhi yang lain. Kalau itu kan induk sama anak. Kalau kita kan beda nih, ya beda hubungan keluarga. Jangan salah. Induk kita, sel kita itu terbentuk dari satu sumber yang sama, yaitu Nabi Adam. Ya, dalam fisika kuantum, proton, neutron dan quark tadi membuktikan satu sel yang sama ketika dipecah dia akan memiliki hubungan yang sama juga. Bagian yang besar ini dibakar gitu misalnya, panas. Bagian yang terpecah-pecah tadi itu juga merasakan panas yang sama. Itulah quark. Ya, dan itulah mengapa hati-hati dengan apa yang Anda lakukan, karena Anda sedang berupaya untuk melakukan, jika kebaikan buat diri Anda sendiri, jika Anda melakukan keburukan juga baik buat Anda sendiri. Jangan pernah melakukan keburukan buat orang lain, karena keburukan itu akan kembali buat Anda juga. Ini penjelasan fisika kuantumnya. Ya, dalam sebuah riwayat dikatakan in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika engkau melakukan kebaikan, maka kebaikan buat dirimu. Jika engkau melakukan keburukan, maka keburukan buat dirimu juga. Maka hati-hati dengan apa yang kau lakukan. Jangan suka nebar-nebar kembang di depan toko orang lain. Kenapa? Karena nanti efeknya akan kembali pada. Paham ya maksudnya nebar kembang di toko orang lain? Ya, memberikan keburukan kepada orang lain. Ya, jangan suka memberikan keburukan pada orang lain, karena keburukan itu akan kembali kepada Anda. Ya, bagi teman-teman sekalian yang lagi berupaya untuk hijrah dan ngerasa nasibnya masih sama juga dengan sebelum hijrah, jangan-jangan Anda belum hijrah sepenuhnya. Hanya hijrah diri, belum hijrah lingkungan. Ya, dirinya sudah baik, ya, tapi lingkungan sudah begitu pekat dalam keburukan. Jangan-jangan memang kena efek dari itu. Maka orang-orang seperti ini saya minta atau saya anjurkan dia untuk hijrah bukan hanya diri, tapi juga lingkungan. Ya, minta dia untuk dekat dengan orang-orang yang lebih soleh, bahkan bukan hanya dirinya, tapi juga lingkungannya. Pindah rumah, hijrah betul 100%. Ya, ada seperti. Ya, kalau penjelasan secara fisika gimana kan untuk membuktikan bahwa kita benar terhubung? Nih, hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Di sini ada nggak pernah para akhwat, ibu-ibu, ya suatu hari di masa yang lalu pernah tinggal bareng dengan wanita yang lain yang tadinya belum kenal, tapi jadi satu kos-kosan, satu kontrakan misalnya, Anda kuliah atau kontrak ke tempat lain, atau kerja bareng sama dua wanita yang lain kesana kemari bareng-bareng. Tapi ternyata ada satu fenomena yang unik. Dua wanita ini ternyata saling mempengaruhi, terutama siklus menstruasinya.
Betul ya? Ada yang pernah ngerasain? Pernah ya? Ternyata bisa mempengaruhi. Betul? Pernah ada yang ngerasain kayak gini? Belum? Oh, nggak pernah ngepas atau matain. Ya, tapi kira-kira gitu. Ini sudah terkonfirm. Ya. Kok bisa? Ya. Bisa berpengaruh seperti itu? Ya bisa. Inilah yang namanya sikap romantis. Hati-hati. Suami sama istri, kalau romantis kesana kemari cocok, dibilangnya mukanya mirip. Mirip. Ya. Kok Pak lama-lama mirip sama ibu mukanya? Karena memang mereka saling mempengaruhi. Ya. Mungkin hanya auranya saja yang mirip, tapi yang terpenting mereka sama-sama saling mempengaruhi. Ya, makanya Demikianlah yang dapat saya rangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.